Perjanjian perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan, tidak ada satu pasal pun yang menjelaskan mengenai pengertian perjanjian kawin, termasuk tentang isi dari perjanjian kawin. Dengan tidak adanya pengertian yang jelas tentang perjanjian perkawinan, maka di antara para ahli terdapat juga perbedaan dalam memberikan pengertian tentang perjanjian perkawinan. Dan pengertian perjanjian perkawinan yang diberikan umumnya mengarah kepada ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata. Berikut beberapa pengertian perjanjian perkawinan menurut beberapa ahli. A. Menurut Arsubekti, perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang. B. Menurut Komar Andasasmita, apa yang dinamakan perjanjian atau syarat kawin itu adalah perjanjian yang diadakan oleh bakal atau calon suami istri dalam mengatur keadaan harta benda atau kekayaan sebagai akibat dari perkawinan mereka. C. Menurut Sutojo Prawiro Hamidjoyo dan Asis Safudin mengatakan perjanjian perkawinan adalah perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. D. Menurut Libertus Jehani mengatakan perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri yang memuat tentang status kepemilikan harta dalam perkawinan mereka. Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, maka dapat diketahui bahwa perjanjian kawin hanyalah mengatur mengenai harta kekayaan suami istri dalam perkawinan saja, di mana dalam perjanjian kawin tersebut, calon suami atau istri dapat menyatakan kehendak mereka terhadap harta perkawinan. Apakah mereka akan sepakat untuk menyatukan harta mereka, atau mereka melakukan penyatuan harta hanya secara terbatas, atau mereka memutuskan untuk tidak melakukan penyatuan harta sama sekali dalam perkawinan yang akan mereka laksanakan. Dalam Undang-Undang Perkawinan, perjanjian kawin diatur dalam bab 5 dan tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian kawin itu sendiri. Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai perjanjian kawin hanya dalam satu pasal, yaitu pasal 29 yang menjelaskan sebagai berikut. 1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. 2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. 3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. 4. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Namun, isi pasal 29 Undang-Undang Perkawinan berubah berdasarkan pengajuan permohonan uji materi yang dilakukan oleh Ike Farida kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 69/PUU /13/2015 selanjutnya disebut putusan PK yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 yang memutuskan 1. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tanda kutip pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. 2. Pasal 29 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tanda kutip perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Nomor 3. Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tanda kutip selama perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya tidak dapat diubah atau dicabut kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut dan perubahan atau mencabut itu tidak merugikan pihak ketiga. Di dalam ketentuan pasal 29 baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun pasal 29 Undang-Undang Perkawinan pasca putusan MK, tidak satu pun menjelaskan definisi dari perjanjian kawin. Dalam rangka mencari penjelasan pasal 29 tersebut, hanya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak. Perjanjian yang dimaksud dikenal dengan istilah perjanjian kawin. Perjanjian kawin ini tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Perjanjian kawin mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Pasal 29 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan dalam KUH Perdata tentang perjanjian kawin tersebut umumnya diatur dalam pasal 139 sampai dengan pasal 154. Dalam pasal 139 KUH Perdata dikatakan bahwa dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan. Asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik dan tata tertib umum, dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini menurut pasal berikutnya. Apabila dibandingkan antara pasal 139 KUH Perdata dengan pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, akan nampak perbedaannya. Pada pasal 139 KUH Perdata, tekanan diletakkan pada perkataan persatuan harta kekayaan. Sedangkan pada pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, sifatnya lebih terbuka, tidak saja yang menyangkut perjanjian kebendaan, tetapi juga yang lain. Di dalam suatu acara perkawinan di kalangan penganut agama Islam di Tanjung Karang, daerah Lampung, pernah terjadi perjanjian antara suami istri yang tertulis di antara kertas bermaterai dan disaksikan oleh pegawai pencatat perkawinan dan 2 orang saksi, bahwa atas permintaan mempelai wanita, sang suami setelah perkawinan akan membangun rumah yang baik untuk tempat kediaman, dan atas nama istri dan suami berjanji pula tidak akan kawin lebih dari seorang istri. Kebetulan perjanjian tersebut dapat dipenuhi suami istri sampai umur tua, rukun dan bahagia. Dalam hukum Islam, walaupun tidak tegas dinyatakan sebelum atau ketika perkawinan berlangsung dapat diadakan perjanjian sebagai syarat perkawinan berdasarkan hadis Nabi. Namun dalam penerapan perjanjian itu terdapat perbedaan antara ulama mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali sebagai berikut. 1. Perjanjian tentang kewajiban suami terhadap istri ialah seperti membeli pakaian, membeli nafkah, dan menyediakan rumah kediaman.
Sepakat para ulama, perjanjian ini wajib dipenuhi oleh suami terhadap istri. 2. Perjanjian bahwa istri tidak boleh dikeluarkan dari rumah tangganya, tidak boleh dibawa merantau, istri tidak boleh nimadu. Menurut Imam Hambali, perjanjian ini wajib dipenuhi suami. Tetapi menurut Syafi'i, Hanafi, dan Maliki, suami tidak wajib memenuhi perjanjian itu. 3. Perjanjian tentang suami harus menceraikan lebih dahulu istri yang ada untuk melangsungkan perkawinan yang baru. Sepakat para ulama tidak wajib dipenuhi karena ada larangan dari Nabi merubuhkan rumah tangga yang sudah ada. 4. Perjanjian yang menyatakan bahwa kawin tidak akan dibayar suami, nafkah tidak diberikan suami, istri tidak mendapat giliran yang sama. Suami hanya semalam saja datang pada istri dalam 1 minggu. Istri yang akan menafkahi suami dan sebagainya. Sepakat para ulama, perjanjian tersebut batal dengan sendirinya, tidak wajib dipenuhi karena tidak sah. 5. Perjanjian yang bersifat kawin sementara 1 minggu atau 2 minggu saja, atau yang dinyatakan setelah bersetubuh boleh bercerai, atau perjanjian di mana suami terlebih dahulu agar mengawinkan anak wanitanya dengan wali si wanita tanpa mas kawin. Perjanjian demikian batal dengan sendirinya karena tidak sah. Dalam agama Katolik, perjanjian perkawinan yang penting adalah di mana pria dan wanita yang melakukan perkawinan berjanji akan membentuk kebersamaan seluruh hidup, atau konsorsium totius vitae. Di antara mereka, menurut sifat kodratnya, terarah pada kesejahteraan suami istri serta pada kelahiran dan pendidikan anak. Kanon 1055 ayat 1. Terutama dalam perkawinan campuran, di mana salah satu mempelai tidak dibaptis, agar yang menganut agama Katolik berjanji menjauhi bahaya, meninggalkan iman, dan akan berusaha sekuatnya mendidik anak dalam Katolik. Di dalam agama Hindu, hukum mengatur khusus tentang perjanjian perkawinan tidak ada. Tetapi yang jelas, apabila ada perjanjian yang dibuat bertentangan dengan larangan dalam agama Hindu, maka perjanjian itu tidak sah. Misalnya dalam perkawinan, percampuran antara agama yang berbeda dijanjikan setelah perkawinan dalam upacara agama Hindu, akan dilakukan lagi perkawinan dalam upacara agama lain. Perjanjian serupa itu tidak sah, seperti dikatakan Gede Puja. Bagi pengesahan suatu perkawinan, menurut hukum Hindu tidak ada suatu escape clause yang memungkinkan bagi Brahmana untuk melakukan pengesahan upacara perkawinan yang dilakukan kalau antara kedua mempelai itu terdapat perbedaan agama. Escape clause adalah ketentuan yang mengizinkan. Begitu pula dalam agama Buddha. Menurut hukum perkawinannya yang telah disahkan pada tanggal 1 Januari 1977 dan terdiri dari 14 bab dan 62 pasal, itu tidak ada diatur khusus tentang perjanjian dalam ikatan perkawinan. Hal mana berarti terserah kepada para pihak yang bersangkutan, asal saja perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan agama Buddha. Undang-undang perkawinan dan kepentingan umum. Perjanjian yang diatur dalam buku 3 KUH Perdata merupakan perikatan dalam bidang hukum kekayaan yang tidak mengenal prinsip kekal abadinya ikatan tersebut. Perikatan-perikatan yang dimaksud dalam buku 3 KUH Perdata pada prinsipnya hanya berlaku untuk sesaat, yang mana apabila masing-masing pihak telah melaksanakan kewajiban dan memperoleh apa yang menjadi haknya, maka perikatan tersebut akan berakhir. Selain itu pula, ciri perikatan di bidang hukum kekayaan juga terdapat keleluasaan yang diberikan kepada para pihak dalam perjanjian di dalam menentukan hak dan kewajiban mereka serta diberikan kewenangan untuk menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam buku 3 KUH Perdata.